Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mungkin selamat datang kepada ibu-ibu majelis taklim dari sekota Ternate. Saat ini mungkin kita berada di kegiatan Malut Halal Fair 2026. Saya di sini mewakili unit pengelolaan uang rupiah, di mana nanti ingin menyampaikan informasi terkait mungkin cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, nanti ada kuisnya juga ya, ibu-ibu semuanya. Nanti kalau yang menyimak ada kuisnya juga. Nah, di sini saya ingin cerita aja bagaimana alat transaksi yang sehari-hari kita pegang itu, kita mengenalinya, terus dapat merawatnya dan menjaganya, terhindar dari uang rupiah palsu. Oke? Ibu semua pegang doi? Ada? Ada uang berapa aja? 5.000, itu uang pecahan kecil. Ya. Ada 100.000, 50.000, itu uang pecahan besar ya. Ada logam juga punya? Oh, sejarang ya yang bawa logam ya sekarang ya. Ibu-ibu semuanya jadi sudah ini ya untuk logamnya. Jadi sekarang banyaknya mungkin dengan perkembangan saat ini juga, ibu-ibu juga sudah kenal dan paham untuk menggunakan pembayaran secara digital, pakai kris. Semua mengenal juga? Kenal ya. Oke, nanti ada sesinya Mas Hairul yang akan menyampaikan tentang pembayaran non tunai. Oke, perkenalkan, saya Erawan Prasetya dari unit pengelolaan uang rupiah. Saya sehari-hari memegang uang tunai di Bank Indonesia ya, yang seperti ibu-ibu lihat, mungkin setiap hari di sini ada penukaran uang. Khusus mungkin untuk uang-uang kita yang kita butuhkan saat-saat hari raya ya, doi baru. Oke, mungkin yang pertama, Bank Indonesia terus melakukan edukasi dan menyampaikan edukasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan kita juga sudah mulai juga di segmen kepada ibu-ibu PKK, majelis taklim juga. Mungkin ibu-ibu semua ada yang sudah tahu apa itu cinta, bangga, paham rupiah? Ada yang pernah dapat sosialisasi ini? Belum ya? Oke, kalau begitu. Baik, yang pertama mungkin cinta, bangga, dan paham rupiah ini kita mengenalkan dulu mengenai cinta ya. Cinta rupiah. Oke. Di slide. Cinta rupiah ya. Nanti ibu diingat-ingat, nanti ada kuisnya ya. Cinta rupiah itu bagaimana kita mengenali karakteristik uang kita, desain rupiah, kemudian memperlakukan uang rupiah itu secara tepat ya. Ada 3 poinnya di sini ya dalam cinta rupiah ini. Yang pertama, kita harus mengenali uang kita, keasliannya. Yang kedua, merawatnya dan menjaganya. Nah, nanti ada ininya ya. Yang pertama mungkin next. Mata uang rupiah itu adalah mata uang sah Indonesia ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita menggunakan uang rupiah. Atas dasar apa? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mata uang ya, bahwa rupiah itu adalah sebagai alat pembayaran satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI. Oke, next. Oke, selanjutnya, nah, tak kenal maka tak sayang. Ibu semuanya katanya kan pegang uang ya. Oke, saya pengen tahu
dalam uang rupiah yang ibu pegang semuanya, khususnya uang pecahan kertas, ya, itu terdapat 4 unsur ini bu ya, ragam keragam. Apa aja? Yang pertama ada gambar pahlawan, ya. Yang kedua ada budaya, seni budaya. Kemudian juga ada flora dan fauna, ya. Kemudian yang keempat ada pemandangan alam. Nah, ibu-ibu semuanya tahu nggak mengenai ini? Coba kalau misalkan ini saya pengen tes, karena kan setiap hari ibu-ibu semua pasti pegang doi, ya. Coba saya mau tes. Ini ada hadiahnya ya. Kalau di uang pecahan 20 ribuan, pemandangan alamnya itu apa? 20 ribuan. Ayo, cepat. Ini kuis. Hadiahnya 1 paket sembako tuh. Ada apa nih? Ada minyak, ada sirup. 20 ribuan, pemandangan alamnya di mana? Siapa angkat tangan? Ibu? Ya, Ibu? Ya, di mana? Kepulauan Derawan. Ya, di Derawan ya, Bu ya. Nah, silakan, Bu. Ya. Tuh, dapat ini. Oke. Berikutnya, pada uang pecahan 2.000 rupiah, siapa gambar pahlawannya? Coba 2.000 rupiah, siapa gambar pahlawannya? Iya, siapa dulu? Kakak dulu. Boleh. Muhammad Husni Tamrin. Iya, betul. Silakan, Kak. Ini ada hadiahnya, sini, Kak. Ya. Oke. Kemudian pada uang pecahan 50 ribu, itu siapa pahlawannya? Ayo, 50 ribu, 50, ya. Siapa Kak? Dapat nggak ya? Iya, betul. Oke, betul. Nanti masih ada banyak. Kita kuis lagi. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya dan kakak-kakak, yang harus kita ingat itu, jadi kalau misal punya doi itu sekali-kali kita lihatlah, kita tatap ya, bahwa di doi itu misalkan nih macam gini. Ini kita baru mengenali ya, baru mengenali. Nih, uang pecahan 100 sama 50. Tahu kan yang pecahan baru ya? Nah, kali-kali ibu-ibu tuh lihat, oh di ini ada ini, terus ada pulau, terus siapa aja yang ininya, terus oh belakangnya itu Raja Ampat, ada tari ini gitu. Jadi kali-kali tuh harus kita lihat. Karena apa? Mungkin ibu-ibu semua cuma lihat nominal aja, yang penting uang merah ya Bu ya. Uang merah, uang biru. Kalau udah uang 20 ribuan ke bawah, kurang semangat ya Bu ya. Nah, jadi yang harus kita lihat itu pada uang kita kenali keasliannya itu dari ini. Nah, pernah dengar ibu-ibu bagaimana cara mengenali keaslian uang rupiah? Dengan cara 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, apa yang kita lihat? Nah, kita singkat aja ya. Uang itu harus tampak warnanya terang dan jelas ya. Kalau uang palsu itu dia buram dan kadang-kadang ini. Kemudian kita lihat juga ada benang pengamannya jelas gitu ya di sini. Kemudian yang berikutnya diraba. Kalau uang palsu itu biasanya dia halus. Nah, kalau uang yang asli ini dia timbul karena cetakannya cetak timbul ya. Kita raba dengan ini.
kemudian juga ada beberapa bagian yang kasar. Kemudian yang ketiga, kita lihat di terawang. Bagaimana cara terawang? Nah, namanya terawang begini. Ke arah yang ada cahaya. Nah, Ibu lihat di yang kosong ini. Nah, itu ada gambar pahlawan. Nah, dalam kosong ini. Terus ada angkanya. Ya. Itu metode 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Kemudian yang berikutnya kita merawat uang. Sudah tahu cara merawat uang, Ibu? Nah, kita ada punya namanya 5J. Ya. 5J itu uang pertama jangan dilipat, ya. Jangan diremas, jangan dibasahi, kemudian jangan di strapless dan jangan dicoret-coret, ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu dapat doi kembalian biasanya langsung dilipat, kasih masuk ke saku begitu. Nah, sekarang ibu-ibu semua kalau boleh itu punya dompet-dompet yang panjang saja. Gitu. Ini tapi kalau biasanya itu uang-uang yang di dompet panjang itu biasanya uang-uang yang pecahan besar aja kan. Yang pecahan kecilnya biasanya cuma di slip-slip di apa kecil itu ya. Oke, selanjutnya kita next. Nah, seperti ini Ibu, fenomena uang rupiah ini biasanya langsung masukkan uang dari transaksi ke ember, kaleng, laci. Itu biasanya yang dagang ya. Kemudian ada langsung masukkan uang dari transaksi ke dalam tas, nggak ke dompet dulu. Kemudian menyimpan uang yang tidak lusuh di dompet. Menyimpan uang di kantong saat tidak membawa dompet. Dan itu merusak uang ya. Ibu-ibu semuanya. Terus menyimpan uang kertas dalam dompet, baik dompet panjang ini. Nah, makanya dalam hal kita pembuatan uang ini, percetakan uang ini sangat mahal ya. Jadi kalau boleh itu ibu-ibu dimohon untuk dapat menjaga uangnya dalam kondisi yang baik gitu ya, dirawat gitu ya. Nah seperti ini, kenapa banyak yang ngelusuh? Kadang tidak dijaga kerapiannya. Next, selanjutnya kita lihat. Nah yang kedua setelah tadi cinta itu kita kenal, kita rawat, dan kita jaga uang rupiah kita. Baru yang keduanya, kita bangga terhadap rupiah. Next, karena apa? Yang pertama, bangga rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI, dan alat pemersatu bangsa. Nah, ini ada 3 poinnya ya, simbol pemersatu bangsa, alat pembayaran yang sah. Jadi ibu mau pakai doi dari Aceh sampai dengan Papua itu semua pakai rupiah. Dan tidak boleh ada yang tolak di daerah manapun pakai rupiah itu. Nah kemudian simbol kedaulatan. Jadi dari semenjak zaman dulu kerajaan-kerajaan kita ingin mempersatukan Indonesia. Kalau dulu masing-masing kerajaan mereka bikin uang-uang ya. Next, nanti kita lihat nih seperti apa. Nah dulu nih seperti ini. Zaman-zaman dulu itu masih ada per masing-masing daerah itu bikin uang. Jadi susah. Kita pergi ke daerah lain, ya kita harus tukar dulu. Next, tapi kalau sekarang ini mahal ibu. Jadi koleksi kan. Kalau ada yang punya uang begini nih, jadi dicari kolektor juga. Nah seperti ini kan masih ada mungkin yang pada simpan juga. Uang-uang pecahan zaman dulu. Nah ini sebagai apa? Dari zaman dulu kita zaman penjajahan pengen menjadikan satu alat untuk pemersatu bangsa. Next. Nah alat pembayaran yang sah. Jadi dimanapun Sabang sampai Merauke kita menggunakan ini. Meskipun sampai dengan pulau-pulau terpencil kita menggunakan uang rupiah. Next. Yang ketiga setelah cinta, bangga, dan paham. Nah paham rupiah ini adalah bentuk kesadaran masyarakat ya, memahami peran rupiah
dalam peredaran uang dengan poinnya bijak bertransaksi, bijak berbelanja, dan berhemat. Next. Nah, ini uang rupiah itu adalah berfungsi sebagai satuan hitung. Kemudian alat pembayaran dan juga alat penyimpan nilai. Nah, saat ini mungkin berbeda ya dengan saat dulu ya, karena mungkin telah terjadi beberapa kali inflasi. Mungkin kalau dulu uang 10.000 aja kita sudah merasa bisa belanja banyak ya. Tapi sekarang mungkin 10.000 mungkin bisa cuma beli apa ya, kalau di pasar satu ika ini kali ya, sayuran ya. Ya, mungkin lebih naik lagi jadi ke 100.000 ya. Oh, uang logam juga ya Bu ya. Saudara, ini mungkin karena sulit atau mungkin karena sekarang ini Bu, sudah berkembang pembayaran non tunai juga Bu. Jadi daripada bawa ini uang pecahan kecilnya dengan logam lagi. Oh begitu ya, oke siap Ibu. Selanjutnya next, paham bertransaksi, paham berbelanja. Yang pertama nah khususnya di bulan Ramadan seperti ini atau menjelang kemarin-kemarin. Nah kadang-kadang kita itu berbelanja, nanti takutnya harga naik. Ya, kadang-kadang yang biasa beli cuma 1, kita beli 3. Nah sama orang lain juga berpikir seperti itu. Yang pada akhirnya barang tersebut jadi semakin dicari, semakin naik lagi harganya, makin inflasi gitu ya. Padahal kan ya kalau itu kan cuma perasaan kita aja, sama-sama orang lain juga sama-sama pengen punya stok lebih, takutnya nanti kurang. Nah di sini perannya belanja sesuai kebutuhan agar kita dapat mengontrol inflasi. Kemudian yang kedua, belanja produk dalam negeri. Kalau ini mungkin kita sudah terbiasa ya dengan belanja produk dalam negeri. Next. Nah ini hemat juga, tapi mungkin Bapak, Ibu-Ibu semua, kita juga harus menyisihkan sebagian uang kita, mungkin yang dikasih dari Bapak-Bapaknya, atau kita punya ini sendiri, kita manfaatkanlah punya tabungan ya, berhemat. Atau misal kalau bisa ada uang lebih juga, kalau sekarang tuh mungkin bisa berinvestasi, beli emas gitu ya, tapi emas juga makin mahal ya sekarang ya. Ya jadi patokannya ya kita tetap harus ada punya dana cadangan. Oke, selanjutnya. Nah ini di akhir mungkin ya, saya dari unit PUR menjelaskan cinta rupiah sama dengan mencintai Indonesia. Nah bangga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Terus rupiah sama dengan bersama mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan negara. Cinta, bangga, dan paham rupiah dimulai dari kita ya. Begitu mungkin ibu-ibu semuanya. Sebelum kita akhiri untuk sesi kami di CBP, nanti mungkin boleh kita sama-sama yel-yel ya. Nah yel-yelnya nanti CBP, saya bilang begini, CBP, nah, ibu-ibu langsung cinta, bangga, paham, rupiah, baru tepuk tangan, boleh? Ya, kita bagusnya dari bersama-sama ya, bertembak dari depan, biar ibu, atau bagaimana? Saya bersama ibu-ibu, sama-sama ya, jadi gini ya, kita ulang ya. CBP rupiah, cinta, bangga, paham, rupiah. Baru tepuk tangan ya. Oke. Berarti saya ambil bersama ibu di sini ya. Mungkin dokumentasi dari depan ya. Atau mau
Berdiri aja ya, berdiri aja ya. Oke, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. CBP rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. Ya, terima kasih Ibu. Ya, untuk selanjutnya mungkin dari unit SP Pur nanti dengan Mas Hairul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Masih semangat? Alhamdulillah. Ini ibu-ibu dari majelis mana aja ini Bu? Banyak ya, beda-beda ya? Ini kayaknya seragam-seragaman udah kelihatan nih. Kalau ini majelis sendiri, ini juga kerudungnya beda sendiri. Ini ada khasnya sendiri nih Ibu, apa? Syal ya? Ada syalnya. Kalau ini kayaknya campur ya Bu ya? Ya, Ibu tadi kita sudah mendengarkan sosialisasi dari Kang Erawan. Kang Erawan ini dari Tasik Ibu-ibu. Dari Tasik Malaya. Orang Sunda gitu ya, sudah mendengarkan terkait dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Sekarang udah lebih cinta belum sama rupiah? Udah lebih bangga, udah lebih paham dengan rupiah? Sudah ya? Pastinya sudah dong. Nah, sekarang tadi kan sosialisasi tentang uang tunai ya, ibu-ibu. Sekarang di sini saya mau mensosialisasikan tentang uang non tunai atau sistem pembayaran digital gitu, ibu-ibu. Mungkin boleh masuk ke materinya? Ya, sosialisasi kris dan juga aman bertransaksi digital gitu ya. Boleh di next. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ngetes ibu-ibu semua nih di sini. Seberapa tahu sih tentang Bank Indonesia gitu? Ini kan dapat undangan dari BI gitu ya buat datang sosialisasi. Tapi sebenarnya seberapa tahu sih tentang BI gitu? Coba saya punya satu pertanyaan penting di sini. Kita ada hadiah deh. Kalau tadi Kang Erawan ada sembako, kita ada botol minum cantik gitu ya. Apakah masyarakat bisa nabung dan pinjam uang di Bank Indonesia? Angkat tangan yang tahu. Lihat ibu yang di belakang tadi yang jilbab merah. Boleh maju ibu ke depan? Apakah bisa nabung di Bank Indonesia? Apakah ada kartunya Bank Indonesia gitu ya? Boleh ibu kenalin diri dulu dong, namanya siapa biar kenal gitu ya. Terus bisa apa enggak gitu? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Dengan ibu siapa? Ibu Rosna. Bu Rosma. Tidak bisa ya? Kenapa? Karena dia bukan bank umum. Karena bukan bank umum. Bener banget, kasih tepuk tangan dong buat Bu Rosma. Boleh Mbak Mita dikasih tumbler nanti ya. Boleh ibu duduk dulu, nanti ada teman saya yang kasih hadiahnya. Boleh di next. Nah, nggak bisa ya, nggak bisa. Tadi aku dengar ada yang jawab bisa tadi. Yang mana tadi? Ayo, yang mana? Nggak bisa ya ibu-ibu, nggak bisa nabung sama pinjam uang di Bank Indonesia. Jadi kalau bank-bank lain tuh ya, contohnya BCA, BSI, Mandiri dan lain-lain, Bank Maluku Malut, itu bank umum ya namanya. Dan dia adalah sebuah perusahaan, entitas bisnis, tujuannya buat profit atau keuntungan gitu ya. Kalau kami Bank Indonesia itu berlaku sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, ibu-ibu. Tujuan kami untuk menstabilkan nilai tukar, inflasi dan rupiah, kemudian menjaga stabilitas sistem pembayaran, karena sistem pembayaran juga kami sebagai regulatornya. Kemudian turut menjaga stabilitas sistem keuangan, dan tentunya tadi ada juga pengelolaan uang rupiah gitu ya ibu-ibu. Nah, udah paham sekarang ya? Nggak bisa ya nabung di Bank Indonesia. Jadi jangan datang kantor BI mau buka tabungan, nggak bisa. Tapi kalau mau nuker uang bisa. Itu sebagai salah satu fungsi kami sebagai di pengelolaan uang rupiah gitu ya, sampai pengedaran ke masyarakat. Boleh di next. Nah, sekarang di sini kan kita mau sosialisasi tentang kris nih. Nah, kita mau survei singkat aja lah. Tunjuk tangan ya. Yang udah punya HP boleh tunjuk tangan. Semua udah ya. Kalau punya tabungan di bank, punya nggak? Punya. Tapi pakai mobile banking nggak? Oh pakai. Coba yang udah pakai mobile banking tunjuk tangan dong. Berapa banyak sih di sini? Oke, yang di sini udah banyak. Tapi kok yang di sini kayaknya belum ibu-ibu nih.
Belum pakai mobile banking ibu-ibu? Belum. Ada tapi tak pakai. Aduh, padahal itu sangat memudahkan loh Bu. Kita bisa transfer di situ, bisa bayar pakai kris kan, bisa ngelihat mutasi rekening. Nah, yang udah pakai mobile banking, siapa yang udah pakai kris? Wah, udah banyak ya. Ya nggak usah sosialisasi lah saya. Tapi kayaknya di sebelah sini yang belum nih kayaknya nih. Sebelah sini lumayan banyak yang udah. Nah, boleh di next. Nah, ibu-ibu 10-20 tahun terakhir ini mungkin ibu-ibu udah merasakan juga ya banyak sekali perubahan ya di kehidupan kita. Dan itu semua karena teknologi ibu-ibu. Karena teknologi banyak berkembang sehingga ini juga banyak memudahkan kita saat ini gitu ya. Dulu ibu-ibu kalau beli tiket gitu ya, mau nyebrang ke apa namanya ke Sofivi atau kemana gitu ya, itu harus beli tiket kan langsung ke pelabuhan gitu ya. Sekarang kan udah bisa lewat HP Bu kalau beli tiket. Beli tiket bisa lewat HP. Tiket pesawat, tiket bus, tiket kereta, tiket kapal, tiket apapun. Mau pesen makan, ada Gojek, ada Grab, ya kan? Mau nonton film juga lewat HP, ya kan? Mau apa lagi? Lewat HP. Mau investasi, mau bayar juga sampai lewat HP ya. Nah, boleh di next. Nah, dengan seiring perkembangan teknologi ini, sistem pembayaran kita juga berubah ibu-ibu, bertransformasi. Dari dulunya serba tunai gitu ya, tunai semua dulu tuh ibu-ibu. Atau bahkan sebelum tunai apa? Tahu nggak? Sebelum adanya uang tunai. Barter ya dulu, barang sama barang gitu ya. Terus udah mulai distandarisasi uang jadi uang tunai gitu ya. Terus mulai muncul teknologi yang bisa kita bikin kita bayar pakai kartu. Tahu nggak ada berapa jenis kartu yang bisa dipakai buat bayar? Ada 3. Kartu debit, kartu kredit, satu lagi ATM itu debit Bu, sama aja. ATM itu debit. Satu lagi yang ditempel tuh kalau masuk bandara tuh, e-money itu produknya. Itu produk dari Mandiri. Namanya adalah kartu uang elektronik. Ibu-ibu, namanya kartu uang elektronik. Produknya macam-macam. Kalau Mandiri punya e-money, kalau BRI punya Brizi, ada tap cash, ada flash, macam-macam ya. Itu namanya kartu uang elektronik atau kartu UE gitu ya. Terus abis itu berkembang lagi, kita bisa transfer. Tahu nggak biaya transfer sekarang berapa? Berapa? 6.500? 2.500. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 6.500 ya. Sekarang udah semakin murah ya ibu-ibu dengan adanya Bifas gitu ya. Itu produk kami juga. Semua orang udah pakai. Nah, sekarang muncul lagi teknologi yang lebih baru. Kita semua udah mulai shifting ke sistem pembayaran menggunakan QR code atau kita sebut dengan kris gitu ya ibu-ibu. Nah, boleh di next. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kris, coba gimana sih cara penyebutan yang benar? QRIS, KIRIS atau kris? Yang bilang QRIS? QRIS. Yang bilang KIRIS? Yang bilang KIRIS? Coba ada yang tahu yang benar apa? Tunjuk tangan. Semuanya jawab, nggak ada yang tunjuk tangan. Nggak ada yang jawab KIRIS kayaknya. Atau QRIS atau kris? Biru, karena ibu pakai baju biru jadi pilih biru ya. Coba yang jawab kris ada? Yang jawab kris tunjuk tangan. Oke, yang jawab QRIS. Wah, sama nih, setengah-setengah nih. Oke, biar kita langsung lurusin aja ya ibu-ibu ya, biar gak semakin salah nih ibu-ibu. Yang benar adalah kris. Jadi bukan QRIS ya, coba kalau QRIS jadi QRIS Dayanti coba. Nggak cocok ya, Kris Dayanti kan namanya. Kan pakai R jadi Kris gitu ya. Kan kita orang Indonesia Bu ya, Kris ya, jangan QRIS. Oke, jadi sekarang udah tahu ya sebutannya Kris. Oke, boleh di next. Nah, jadi kris itu apa sih sebenarnya? Buat yang belum tahu ibu-ibu ya, kris itu tadi ya udah saya sebutkan, dia adalah sebuah standar untuk sistem pembayaran dengan QR code yang ada di Indonesia.
Jadi dia bukan aplikasi sendiri ya. Jadi ibu-ibu yang belum pernah pakai Kris jangan cari di App Store atau di Play Store aplikasi Kris. Nggak ada ya. Nggak ada karena dia udah nyambung di semua aplikasi pembayaran. Ibu mau pakai bank apapun udah ada Kris di dalamnya. Biasanya di mana coba letak Kris? Di bawah ya. Di bawah tengah itu ya. Ada gambar QR code atau tulisan Kris gitu ya. Tapi beda-beda. Ada juga yang di atas sih. Kayak GoPay itu kayak di atas deh. Jadi bukan bank doang, e-wallet kayak GoPay, OVO, Dana, Shopee Pay itu juga ada Krisnya ya. Jadi buat yang mau bayar pakai Kris langsung, tapi belum punya mobile banking gitu ya, download e-wallet aja. Download e-wallet mau GoPay, OVO terserah, itu bisa bayar pakai Kris di dalamnya. Boleh di next. Kuis lagi, berhadiah kalau ini. Siapa yang tahu kapan Kris diluncurkan? Tunjuk tangan. Tadi kakaknya duluan. Yang baju ungu. Boleh maju ke depan? Pilihannya cuma 3, 2015, 2019, atau 2022. Oke, boleh kenalin dulu namanya Kak, mungkin terus sebutkan kapan Kris diluncurkan. Nama saya Hervina. Kris diluncurkan itu 2019. 2019, kira-kira benar nggak? Coba di next. Sorry. Oke, kita lihat jawabannya langsung di next aja. Oke, benar. Buat tepuk tangan dong. Kasih apa Kak? Hervina. Hervina, nanti dapat hadiah juga ya. Kak Hervina, selamat. Benar, 2019. Tanggalnya ada yang tahu? Oh, udah tahu, udah dijawab langsung. Tahu dari mana Ibu? Nyari Google barusan ya. Benar. Kris diluncurkan di tanggal yang cantik ibu-ibu, di hari kemerdekaan kita, di 17 Agustus 2019. Waktu itu sebelum COVID, pas banget sebelum COVID, kan 2020 kita COVID ya ibu-ibu ya. COVID, kita mengurangi kontak langsung. Nah, pembayaran digital ini jadi booming banget gitu ya, termasuk Kris. Dan sampai sekarang tumbuh pesat gitu, tiap tahun selalu bertambah volumenya, bertambah penggunanya, bertambah merchantnya yang pakai gitu ya. Boleh di next. Nah, gimana sih cara bayar pakai Kris gitu ya? Nah, ibu-ibu tinggal buka mobile paymentnya ibu punyanya apa? Ibu punya, kalau dari Mandiri apa namanya mobile bankingnya? Livin. Dari BCA namanya? My BCA ya? Kalau BSI? Beyond. Ya, mau aplikasi apapun dibuka aja. Buat yang belum pernah ya, dibuka. Terus biasanya masukin password atau PIN dulu ya. Masukin password, terus di tengah bawah itu biasanya tuh letak Krisnya tuh. Di tengah bawah ada gambar QR code, atau ada tulisannya Kris. Nah, itu dipencet. Terus diarahin aja ibu-ibu ke Krisnya tuh. Lihat di samping-samping ini semuanya ada Krisnya tuh. Yang kotak-kotak itu tuh, yang kayak gini nih. Nah, ini Kris nih namanya. Diarahin ke sini HP-nya. Diarahin, terus muncul deh nama tokonya. Kalau itu namanya Ahu Mario ya, toko Ahu Mario. Tergantung namanya tergantung yang punyanya, nama ini apa gitu ya. Kita lihat namanya udah sesuai belum sama toko yang kita mau tuju gitu ya. Oh, kalau udah sesuai, masukin harganya. Kayak mau transfer aja ibu-ibu, masukin harganya 20.000 misalkan gitu ya. Terus masukin PIN, bayar, selesai. Duit pindah dari HP kita ke rekening penjualnya tanpa kita ambil duit ke ATM gitu ya. Tapi yang satu yang penting di sini ibu-ibu, tahu nggak apa? Harus ada saldonya. Harus ada saldonya ya kalau bayar pakai Kris ya. Jadi itu yang paling penting. Boleh di next. Sekarang udah tahu ya cara bayar pakai Kris. Tapi ada 2 cara bayar pakai Kris ibu-ibu. Ada yang disebut dengan MPM, satu lagi CPM. Bedanya apa, tahu nggak? Kalau di gambar kelihatan tuh. Kalau yang MPM, saya pembeli nih, ini kan penjual ya. Saya yang scan. Kalau CPM, HP saya di scan sama penjualnya. Biasanya di mana? Ada yang pernah bayar pakai CPM? Indomaret, Alfamidi, bener ya. HP kita yang di scan sama penjualnya. Jadi
jangan apa namanya kaget gitu ya ditanya kalau misalkan lagi ke Indomaret ditanya boleh tunjukin aja krisnya kak gitu. Loh kan biasanya kris kan kita yang nge-scan gitu kan. Jadi jangan kaget, kita bisa nunjukin kris kita. Buat bayar juga, sama-sama buat bayar gitu. Itu 2 cara bayar pakai kris ya, ibu-ibu. Boleh di next. Nah, apa sih manfaat kris buat kita? Yang udah pakai pasti udah kerasa banget ya manfaatnya ya, banyak banget manfaatnya. Udah nggak ada biayanya, cuman perlu satu aplikasi, pastinya cepat dan pengeluaran jadi tercatat. Nah, kita punya tagline nih ibu-ibu buat ingat apa sih manfaat dari kris gitu. Ada yang tahu nggak tagline-nya dari kris? Apa? Cemumuah. Gampang ya, pasti ingat. Abis ini pasti setahun ke depan, 5 tahun ke depan pasti ingat cemumuah. Itu singkatan ya ibu-ibu. C-nya apa? Cepat. Mu-nya? Mudah. Mu-nya lagi? A-nya? Aman. H-nya? Handal. Nih kayaknya udah pernah ikut sosialisasi kris nih. Cemumuah, cepat. Kenapa cepat? Kita nggak perlu ngambil duit di ATM lagi. Kita nggak perlu nunggu duit kembalian. Kita cuman bayar pakai HP, keluarin HP doang, nggak perlu bawa dompet. Kenapa mudah? Cuman bawa HP kemana-mana kita bisa bayar. Bisa pakai aplikasi apapun. Kenapa murah? Nggak ada biayanya ya. Nggak ada biayanya kalau pakai kris. Kalau transfer kan ada 2.500, ya kan? Kalau pakai kris nggak ada biayanya. Aman dan handal karena penyelenggara yang masuk di kris itu udah pasti berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi nggak mungkin bank baru berdiri gitu ya, terus di aplikasinya bisa bayar pakai kris, nggak mungkin. Harus izin di Bank Indonesia gitu ibu-ibu. Dan selalu kita awasi, jadi sudah pastinya sistemnya handal dan aman. Next. Ah, ini buat pedagang. Di sini siapa yang ibu-ibu yang dagang di sini? Ada? Ada ya? Udah pakai kris belum? Ah, langsung abis ini langsung bikin ke banknya gratis, nggak bayar. Bilang aja mau bikin kris pedagang gitu ya. Manfaatnya lebih higienis pastinya kan. Kita nggak kontak-kontak fisik sama pembeli gitu ya. Terus meningkatkan penjualan juga karena sekarang banyak orang-orang kayak saya nih males ngambil duit ibu-ibu. Saya bawa HP aja kemana-mana gitu ya. Kalau saya mau belanja tapi belum ada krisnya, aduh ngambil duit dulu deh. Tapi kok males ya, nanti aja deh. Nemu toko lain ada krisnya. Ya udah saya beli di situ aja. Jadi kan bisa nambahin pembeli dengan cara kayak gitu. Terus tercatat dana masuk ke rekening, langsung masuk tuh ke rekening Bapak Ibu, langsung di hari itu juga. Jadi sekarang kris sudah lebih cepat ya ibu-ibu. Ada beberapa bank yang memang masuknya besok, tapi itu kalau transaksinya di malam hari. Tapi tetap aja langsung masuk kok besoknya paginya gitu ya. Nggak usah takut duitnya nggak akan masuk, pasti masuk. Jadi dana masuk ke rekening ini juga menghindari risiko pencurian uang palsu. Terus sekarang nyiapin uang kembalian tuh juga kadang susah gitu ya, nyiapin kembalian 1.000. Kadang kan nggak ada tuh uang logam kan sekarang. Biasanya dikasih apa kembaliannya kalau kayak gitu? Permen ya. Coba saya kumpulin permen tiap hari, saya belanjain lagi pakai permen, mau nggak? Pasti nggak mau pedagangnya. Dan pakai kris itu juga bisa bikin usaha Bapak Ibu lebih mudah dapat pembiayaan gitu dari bank. Karena semuanya tercatat ya jelas, jadi bank itu lebih percaya gitu dengan usaha Bapak Ibu. Boleh di next. Nah, ini kalau kita lihat pedagang-pedagang di pasar, di pinggir jalan itu bahkan di pinggiran sungai itu udah pakai kris semua ibu-ibu. Jadi di sini yang punya usaha kalau belum pakai kris sayang banget gitu. Karena bikinnya gampang, gratis, ngapain nggak bikin gitu kan. Jadi kalau yang punya usaha bikin aja kris, nggak ada ruginya gitu. Kalau orang mau bayar tetap pakai cash ya diterima aja, tetap diterima gitu kan. Ini cuma nambahin opsi bayar aja gitu. Boleh di next. Nah ibu-ibu, ini sekalian kita mau sosialisasi tentang sistem pembayarannya, kita juga mau ngasih tips-tips biar aman dalam bertransaksi digital gitu ya. Karena sekarang banyak ya ibu-ibu modus-modus kejahatan tuh. Kalau dulu kan modus kejahatan pencopetan lah, hipnotis lah. Kalau sekarang udah masuk ke
ranah digital gitu ya. Nih yang paling banyak nih, paling banyak terjadi di Indonesia. Yang pertama, pembobolan PIN ATM. Karena apa? Karena PIN-nya terlalu gampang, ibu-ibu. Coba di sini, siapa yang PIN ATM-nya pakai tanggal lahir? Coba tunjuk tangan. Oh, banyak ya. Ibu pakai tanggal lahir. Ibu tahu tanggal lahirnya nggak? Tahu ya. Kalau ATM-nya ibu ambil, bisa itu ibu ambil duitnya. Tuh kan, bahaya kan kalau PIN-nya pakai tanggal lahir. Kalau misalkan dompet kita jatuh deh ibu-ibu, di dompet itu ada apa? Ada ATM, ada KTP, ya kan? Kalau misalkan ada orang yang jahat gitu ya, mau coba-coba kartunya, ATM-nya gitu ya, pakai tanggal lahir yang ada di KTP, ya kan? Oh bisa, habis udah duit kita. Makanya jangan pakai PIN yang gampang, jangan pakai tanggal lahir, jangan 000000, jangan 123456. Tuh kalau lihat di berita tuh, coba-coba PIN tanggal lahir majikan, ART bawa kabur duit jutaan. Nah kayak gitu-gitu tuh ibu-ibu. Bahayanya ya. Habis ini langsung diganti ya PIN-nya. Terus yang kedua, phishing. Ini biasanya lewat SMS. Modusnya biasanya, selamat Anda mendapatkan 100 juta rupiah. Silahkan klik di link ini untuk mengambil hadiahnya. Siapa yang pernah dapat coba? Banyak ya, pasti semua pernah dapat. Saya juga sering, tiap hari masih aja dapat. Itu nanti kalau misalkan kita klik linknya, ibu-ibu, itu akan masuk ke website yang seolah-olah asli. Kita disuruh masukin semua data diri kita, sampai nomor rekening, passwordnya, alamatnya, nanti untuk dikirimkan hadiahnya, dan lain-lain. Nah itu tuh yang bikin data diri kita diambil sama orang lain. Phishing itu sebenarnya kayak mancing ya, namanya phishing itu dari kata fishing sebenarnya aslinya. Phishing kan mancing ya, mancing pakai umpannya apa? Umpannya hadiah itu, iming-iming hadiah itu. Pemancing itu kan juga umpannya kan sebenarnya iming-iming aja kan, biar diambil, dimakan sama ikan itu gitu. Nah itu ibu-ibu, jadi jangan sampai jadi kayak ikan yang terpancing gitu ya. Terus yang lebih bahaya lagi sekarang adalah penyebaran malware. Ini lewat APK biasanya. Lewat APK ke WhatsApp ibu-ibu. Biasanya undangan pernikahan. Ya pernah dapat nggak? Pernah ya, undangan pernikahan, terus dari PLN, dari apa pajak misalkan gitu-gitu ya. Silakan dibuka aplikasinya gitu kan. Nah itu kalau ibu pencet aplikasinya terinstall di HP kita. Nah itu udah ada virusnya ibu-ibu, langsung data diri kita diambil sama orang lain. Jadi kalau ada kayak gitu-gitu langsung aja diabaikan, langsung dihapus saja pesannya gitu ya, atau diblok udah. Dan yang terakhir yang terkait dengan kris ini udah aman banget ya ibu-ibu ya, pasti masuk ke rekeningnya, pasti masuk. Cuman ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang ada beberapa kasus ditempel di kris yang udah ada. Jadi contoh itu kan udah krisnya tuh, ada orang jahat nempelin kris dia di atasnya, di depannya gitu. Orang bayar kan nggak masuk ke pedagangnya kan, jadi masuk ke orang yang jahat itu. Nah makanya kalau kita bayar pakai kris, dipastikan nama tokonya itu sesuai, dipastiin ke pedagangnya ini benar namanya atas nama ini. Kalau benar ya udah langsung bayar. Boleh di next. Terakhir. Ini tips dari kami biar semuanya aman dalam bertransaksi digital. Pokoknya ingat aja tagline dari kami, peka gitu ya. Peka, ibu-ibu tuh harus peka. Tapi peka itu juga ada singkatannya, juga ada kepanjangannya. Peduli, kenali, dan adukan. Peduli itu maksudnya apa? Peduli itu maksudnya ibu-ibu juga mau belajar gitu ya. Ibu pakai produk ini, pakai bank ini, apa aja sih risikonya? Gimana sih cara biar amannya gitu ya? Apa aja sih produk-produknya, manfaatnya gitu ya? Terus kenali itu apa? Kenali juga mau belajar, tapi kenali lebih ke apa aja sih sekarang modus-modus yang terkini gitu ya? Biar kita tuh tahu, oh kalau ini kemarin saya udah pernah denger, ini tuh modus penipuan, jadi saya nggak kena tipu lagi gitu. Terus adukan itu kalau emang ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan sistem pembayaran atau tentang ya sistem pembayaran gitu ya, atau mau melakukan pengaduan misalkan ada transaksi gagal atau mau top up e-wallet gagal, itu langsung adukan pertama ke banknya
bank terkaitnya dulu. Adukan ke bank terkait. Kalau misalkan banknya dirasa belum memberikan jawaban yang memuaskan gitu ya, boleh ngadu ke Bank Indonesia di 131 atau bicara.go.bi, bicara@bi.go.id gitu ibu-ibu. Boleh di next, kayaknya udah selesai sih. Nah ya udah selesai ibu-ibu. Sekian mungkin materi dari kami. Ya ibu-ibu, dari panitia infonya tidak ada tanya jawab karena waktu sudah habis gitu ya. Sekian mungkin dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.